Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita sambung dengan pelajaran yang kedua. Kemarin rekrutan, hari ini percakapan yang memenuhi syarat. Aku menjadi putus asa dalam bacaan harian Santa Faustina nomor 1487. Ini saya ambil dari tulisan Suster Maria. Dari Kongregasi Aulide of Mercy. Dalam hal ini, hari ini kita memulai dengan renungan kita tentang bagaimana mengalami penderitaan dan menemukan kehadiran kasih Allah di dalamnya. Ini sangat penting. Di awal sebelumnya kita telah mempelajari mengenai Roh Kudus. Sambil lagi nanti kita akan belajar kita Allah. Tapi sebelum semuanya itu kita harus mengetahui apa rahasianya dalam melakukan kita. Di dalam hati, semua dari kita tidak lepas dari mikul salib kita masih di dalam itu kerajaan Allah di surga. Jadi salib kita tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, ini adalah bagian yang pertama bagaimana kita menderita penderitaan. Jadi dalam hal ini kita harus bisa merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Kita bagaimana merenungkan mengapa sampai hari ini banyak dari kita kehilangan pengertian. Oh, suara tidak jelas. Oh, oke, saya coba bisa dengar suaranya. Oke. Oh, tadi porsi terlalu kecil. Oke. Mengapa begitu sulit bagi kita untuk mengulangi dengan tulisan seperti dari Suster Faustina? Penderitaan adalah anugerah yang besar. Melalui penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, kasih menjadi terkristalisasi. Dari bacaan harian Santa Faustina nomor 57. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Allah ketika kesedihan, kemarahan, pemberontakan, dan perasaan sulit lainnya muncul di hati kita yang menderita. Rendahnya daya tahan terhadap rasa sakit membuat kita langsung membuangnya dalam bentuk keputusasaan, dendam, atau teriakan keras. Ini dari kita, saya pikir kita semua juga telah pernah mengalami hal seperti itu. Cara lain adalah dengan mendorongnya ke kedalaman alam bawah sadar kita. Kita dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Melarikan diri dari kenyataan. Tetapi apakah kita menjadi lebih seperti Allah dengan cara ini? Langkah pertama dalam mengalami penderitaan oleh Suster Faustina adalah bahwa ia tidak pernah tinggal sendirian dengannya. Ceritakan kepadaku segala sesuatu. Bersikaplah tulus dalam berurusan denganku. Ungkapkan semua luka hatimu. Ini kata Yesus kepada Faustina. Aku akan menyembuhkan mereka dan penderitaanmu akan menjadi sumber pengudusanmu. Yesus memberi semangat kepada Suster Faustina. Luka yang terungkap di hadapan Allah tidak akan tetap sama seperti sebelumnya. Allah tidak menunggu proses penyembuhan. Ya, proses penyembuhan tidak selalu secepat yang kita inginkan, tetapi selalu efektif.
itu bisa dimulai dengan kenyataan bahwa kita akan melihat penderitaan kita dari perspektif yang berbeda. Kita akan memahami motif orang-orang yang telah menyebabkan penderitaan ini kepada kita, atau kita akan berhenti menyalahkan diri sendiri, menyadari bahwa kemampuan kita untuk membela diri terbatas. Luka yang penuh rasa sakit tidak dapat diungkapkan kepada siapapun, karena hanya kuasa Kristus yang dapat menyebabkan proses pemulihan dimulai. Dalam buku hariannya, Suster Faustina menggambarkan pengalamannya berdoa di saat menderita dan mencatat kata-kata yang akan membuatnya tidak memenuhi syarat jika percakapan ini adalah sebagai wawancara kerja atau lamaran pekerjaan. Di dalam catatan hariannya nomor 1447, ia menulis, Tuhan, penderitaanku begitu besar dan banyak dan telah berlangsung begitu lama sehingga aku menjadi putus asa. Dengan kata lain, aku tidak memiliki kekuatan dan motivasi. Jalanku telah gagal. Aku putus asa untuk mengikutimu di kayu salib. Namun di sisi lain, ia mengarahkan kata-katanya ini kepada satu-satunya orang yang dapat mengatasi hal ini, kepada Yesus yang sangat mengetahui kelemahan kodrat kita dan memberikan nasihat berharga. Dari catatan hariannya nomor 1760, ketika kebosanan dan keputusasaan menghantam hatimu, larilah dari dirimu sendiri dan bersembunyilah di dalam hatiku. Dengan cara ini, ia menang atas kelemahannya sendiri yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Ia membuka diri kepada kuasa Allah. Berkat kuasa itu, ia membiarkan rahmat-Nya bekerja dalam ketidakberdayaan. Saya lanjut, Faustina dan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan kasih Allah, dan kita akan melakukan kehendak-Nya hanya dengan mengikuti Roh Kudus. Jadi kita itu harus betul-betul mengasihi Allah dengan hati yang setulus-tulusnya, baru kita bisa melakukan kehendak-Nya dengan mengikuti Roh Kudus. Namun Santa Faustina juga karismatik yang memancarkan dan melimpah dengan sukacita dan kasih Allah. Ia menulis, seandainya jiwa-jiwa mau mendengarkan setidaknya sedikit suara hati nurani dan suara, yaitu ilham Roh Kudus. Aku katakan setidaknya sedikit, karena begitu kita membuka diri terhadap pengaruh Roh Kudus, ia sendiri akan memenuhi apa yang kurang dalam diri kita. Dari catatan harian nomor 359. Jadi sebelum buku harian Santa Faustina berbagi permata tentang kehidupan batinnya, dalam kehidupan batinku, aku tidak pernah berpikir, aku tidak menganalisis cara-cara Roh Kudus membimbingku. Cukup bagiku untuk mengetahui bahwa aku dikasihi dan bahwa aku mengasihi. Bacaan harian dari 293. Kita harus dipenuhi dengan kasih Allah dan kita akan melakukan kehendak-Nya hanya dengan mengikuti Roh Kudus. Jadi kita pelajaran berikutnya kita akan lanjut lagi di keesokan harinya. Kita hari ini tutup dengan satu kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin.